Indonesia terus melakukan kebijakan industrialisasi hasil CPO atau kebijakan biofuel sebagai usaha hilirisasi 9,2 juta kiloliter biodiesel. Presiden targetkan tahun 2022 mendatang produksi biodiesel Indonesia dapat sumbang 9,2 juta kiloliter. Semuanya, dari hulu sampai hilir, di hulu ada industri sawit dan CPO. Bang, lagi ngapain nih? Yusuf, ini abang ada baca tentang perkembangan produksi biodiesel di Indonesia. Nah, selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2023, itu biodiesel mengalami peningkatan produksi. Nah, jadi dengan banyaknya produksi biodiesel, otomatis limbah yang dihasilkan tentu akan semakin banyak dong. Benar. Nah, Bang, ada Kak Vio dan Salsa tuh. iya, Ajak join yuk. ayo mari. Lagi ngapain ini? Ini kami berdua habis baca berita tentang perkembangan produksi biodiesel di Indonesia. Jadi selama 5 tahun terakhir, tahun 2019 sampai tahun 2023, itu terjadi peningkatan loh. Ya, nampak kan dari grafiknya ada peningkatan. Jadi apa sih biodiesel itu, ada yang tahu nggak? Iya. Tahu dong aku pernah baca di artikel. Jadi biodiesel itu memiliki nama lain yaitu metil ester asam lemak yang dihasilkan dari proses transestrifikasi minyak atau estrifikasi asam lemak minyak nabati atau hewani dengan alkohol rantai pendek seperti metanol atau etanol. Jadi pada proses ini digunakan juga katalis. Katalis yang digunakan pada proses transestrifikasi yaitu katalis basa, dan katalis yang digunakan pada estrifikasi yaitu katalis asam. Oh, jadi begitu ya pengertian dari biodiesel. Oh iya, biodiesel ini juga memiliki produk samping berupa gliserol loh. Nah, iya, kemarin aku baca artikel mengenai gliserol. Jadi, gliserol itu adalah gliserol merupakan produk samping dalam pembuatan biodiesel yang belum banyak dimanfaatkan. Gliserol merupakan larutan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, proses konversi dalam pembuatan diesel merupakan produk yang ramah lingkungan. Nah, gliserol dapat dimanfaatkan sebagai HBD atau hidrogen bond donor yang dimanfaatkan sebagai pembuatan gas. Oh, jadi gliserol itu ya? Iya. Gliserol itu ternyata bermanfaat sebagai komponen penyusun gas. Iya benar, aku juga ada baca di artikel kalau gliserol ini merupakan HBD sebagai komponen penyusun DES. Nah, jadi DES merupakan Deep Eutectic Solvent atau yang disingkat dengan DES. Itu dibentuk dari pembentukan kompleks antara hydrogen bond acceptor atau HBA dan hydrogen bond donor atau HBD. Nah, pada penelitian kami kali ini, kami menggunakan HBA berupa choline klorida dan HBD berupa gliserol. Nah, pembentukan DES itu didasari pada sifat eutektik yang terdapat pada suatu campuran. Nah, selain sebagai pelarut, DES ini dapat berperan sebagai katalis, yang dimana DES memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan katalis-katalis lainnya. Dimana keunggulan DES ini yaitu keragaman sifat fisika kimia tergantung dari jenis HBA dan HBD, harganya yang murah, biodegradable, kemurnian yang tinggi, dan tidak mudah menguap, sehingga DES dapat digunakan sebagai pelarut maupun katalis yang ramah lingkungan. Oh, itu ya jadinya pengertian gas. Iya. Nah, biasanya yang digunakan sebagai HBA-nya apa ya? Nah, menurut jurnal yang aku baca, kalau HBA yang akan digunakan itu adalah choline klorida. Jadi choline klorida itu apa? Nah, jadi HBA yang akan kami pakai adalah choline klorida. Nah, choline klorida itu merupakan senyawa organik yang merupakan kristal higroskopik yang berwarna putih, tidak berasa namun berbau amis. Nah, HBA yang terkandung pada choline, yang dimana choline itu merupakan senyawa amonium quartet yang memiliki gugus alkil dan 3 gugus metil yang berikatan dengan ikatan nitrogen. Nah, jadi choline klorida ini berpotensi berikatan hidrogen dengan HBD atau gliserol akan membentuk DES, yang dimana ini berpotensi untuk menghasilkan senyawa yang akan kami inginkan, yaitu DES. Emang pengaplikasian DES itu kemana aja sih?
Nah, salah satu penerapan DES yang akan kita gunakan ini itu ke proses degaming. Nah, kawan-kawan pasti tahu dong ya, degaming itu apa? Tahu dong. Jadi gaming sendiri itu diambil dari bahasa de yang artinya memisahkan, gaming yang artinya getah. Nah, degaming CPO artinya memisahkan getah yang terkandung dalam CPO seperti komponen-komponen logam, air, serta fosfatida, di mana digunakan asam fosfat untuk bertujuan menarik getah-getah tersebut sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih murni. Nah guys, kemarin aku ada baca nih artikel dari Kemendikbudristek mengenai PKM. Tahu nggak PKM? PKM apa itu? Nah, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, di mana ide yang telah kita jabarin tadi, kita masukin ke sana. Tapi kita nih punya dua problem. Kita tuh nggak punya judul sama nama anggota kita, nama tim kita. Ada nggak saran dari teman-teman mengenai judul dan nama tim kita? Kalau dari aku, judul riset kita kali ini untuk PKM itu adalah Sintetis Deep Eutectic Solvent berbasis limbah industri biodiesel untuk proses degaming CPO. Gimana? Bagus. Udah mewakili semua yang telah kita jabarin tadi kan? Iya. Bener kan? Bagus. Nah, udah kita dapat judul. Selanjutnya gimana mengenai nama tim kita? Gimana, ada nggak saran? Bagaimana kalau nama tim kita ini Des Gligam Oil? Diambil dari mana? Gimana tuh? Ini kan perpaduan antara produk yang kita hasilkan. Produk utama yang akan kita buat itu merupakan DES, GLI merupakan produk atau bahan utama yang kita buat itu gliserol, dan GAM itu merupakan mekanisme yang akan kita lakukan kepada minyak nantinya. Nah, jadi DES Gligam Oil adalah produk yang kita hasilkan, GLI merupakan bahan utama yang akan kita buat, dan GAM merupakan mekanisme yang akan kita capai untuk memurnikan minyak tadi, karena GAM yang kita jelaskan tadi merupakan komponen pengganggu yang bisa mengotori produk hasil kita tadi. Maka dibuatlah nama tim kita Des Gligam Oil. Bagus banget tuh. Bagus Iya. banget. Kami dari tim Des Gligam Oil Universitas Riau siap ikut serta dalam ajang program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Des Gligam Oil, revolusi menuju solusi ramah lingkungan.